Anda kembali menyaksikan segmen Sapa Dunia bersama saya, Divon Bahagia. Di Den Haag, Belanda terdapat sebuah perlombaan unik yang menyenangkan namun menantang. Perlombaan ini melibatkan gerobak sepeda tradisional yang menantang peserta untuk mengayuh sepeda di lintasan yang dipasang di atas danau. Sekitar 12.000 lebih pengunjung antusias berkumpul di Den Haag untuk menyaksikan 38 pasang peserta yang mengikuti perlombaan. Acara ini memadukan semangat kompetitif dengan kreativitas artistik dan memberikan penghormatan untuk sepeda, di mana Belanda merupakan salah satu negara dengan pengguna sepeda tertinggi di dunia. Jalur yang dibuat menantang sepanjang 80 meter dengan rintangan seperti jembatan gantung, batu bulat, dan bundaran. Karena menantang tentunya kegiatan seperti ini bukan untuk ditiru ya, karena hanya dilakukan oleh orang-orang terlatih dan saat perlombaan seluruh peserta didampingi oleh tim penyelam. Saudara, desa-desa liar terakhir yang tersisa di Kowloon, Hong Kong dijadwalkan akan dibongkar pada akhir tahun ini. Kini segelintir warga yang tinggal di desa-desa liar sepanjang hidup harus ikhlas meninggalkan lingkungan lama mereka dan pindah ke lingkungan baru. Dengan sejarah 400 tahun, desa Chak Wong Li adalah salah satu dari 3 permukiman liar yang tersisa di Hong Kong. Desa ini terletak di bagian timur Kowloon. Desa ini dijadwalkan akan dibongkar paling lambat awal tahun 2025. Dalam pidato kebijakan tahun 2019, mantan Kepala Eksekutif Carrie Lam mengusulkan pembangunan kembali 3 kawasan liar perkotaan, termasuk Desa Chak Wong Li, menjadi perumahan umum melalui kemitraan dengan masyarakat perumahan Hong Kong. Tahap awal proyek pembongkaran Desa Chak Wong Li dimulai pada bulan Juli tahun ini. Dan tahap selanjutnya dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2025. Sejumlah kecil warga yang masih tinggal di sini menunggu relokasi. Bagi penghuni desa, mereka tidak bisa melakukan apapun selain mengikuti aturan dari pemerintah. Permukiman informal ini pernah menjadi rumah bagi banyak pengungsi yang melarikan diri dari Tiongkok selama Perang Saudara Tiongkok tahun 1940-an yang memicu masuknya banyak imigran ke Hong Kong. Saat itu jumlah penduduk desa mencapai titik tertinggi melebihi 10.000 jiwa. Dari tahun 1945 hingga 1950-an, pengungsi dari daratan tiba di Hong Kong setiap hari menyebabkan populasinya melonjak dari 600.000 menjadi 2 juta jiwa. Gelombang masuk tersebut mengakibatkan kepadatan penduduk yang signifikan, dengan lebih dari 300.000 orang tinggal di rumah-rumah liar di seluruh kota, yang menyebabkan kondisi kehidupan yang kacau dan padat. Akibatnya, pemerintah Inggris pada saat itu terpaksa menerapkan kebijakan perumahan baru untuk memukimkan kembali para penghuni liar. Dan kini dengan digusurnya perumahan liar ini, pemerintah Hong Kong juga bersiap untuk mengeluarkan dana yang besar. Karena biaya relokasi tidaklah murah. Hal ini diungkapkan oleh Charles Fang, peneliti dan penulis buku Hong Kong Public and Squatter Housing. Impact of squatter housing are tremendous. On the one hand, we see that with squatter housing, government have to resettle the squatter with public housing, and to cater all these people, they build a really tall public housing to cater all the people. Karena banyaknya penghuni liar yang membutuhkan akomodasi, pemerintah kolonial mengembangkan kawasan perumahan umum bertingkat tinggi yang secara signifikan memengaruhi desain dan struktur perumahan umum di Hong Kong yang masih terlihat hingga saat ini. Desa Chak Wong Li telah menyaksikan evolusi Hong Kong menjadi kota yang ramai. Namun penduduk yang tersisa akan segera mengucapkan selamat tinggal pada rumah lama mereka. Sebuah perusahaan teknologi transportasi di Belanda mengumumkan telah menguji coba moda transportasi baru bernama Hyperloop. Transportasi ini berupa kereta kapsul yang melaju di medan magnet melalui tabung. HARP, sebuah perusahaan teknologi di Belanda menjajaki pengoperasian moda transportasi massal futuristik bernama Hyperloop.
Hart menyatakan berhasil melakukan uji coba pertama dengan meluncurkan kapsul di dalam tabung dengan menggunakan teknologi medan magnet yang dapat melaju hingga 700 km per jam. Namun saat ini pengujian dilakukan dalam kecepatan konstan 30 km per jam. So today with the first successful test, we were able to levitate the vehicle, also turn on the guidance system and the propulsion system. Then we moved the vehicle to our launch position about 20 meters into the tube, and then we launched it with an acceleration similar to that of a metro, up to a top speed of about 30 kilometers an hour, about 100 meters in the pipe, and that's when we reached the successful test. Namun untuk pengembangan lebih lanjut, Hyperloop masih memiliki sejumlah kendala. Hart menargetkan Hyperloop nantinya bisa bergerak hingga mencapai 750 km per jam. So in the first 100 meters here, where we've been testing, we are of course limited by the length, so we cannot accelerate for a very long time. So this is mainly our current limiting factor for the speed that we've been able to reach. But as soon as we start traversing the whole infrastructure, we will be able to go up to 100 kilometers an hour. And then if we extend the facility even further, we can reach even higher speeds to really demonstrate the Hyperloop velocities. Gagasan Hyperloop pertama kali dikemukakan pebisnis Elon Musk. Sejak itu, banyak pihak mencobanya, namun belum ada yang menerapkannya secara komersial.